Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita juga bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya, dan tidak ada nabi setelahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga keselamatan, keberkahan senantiasa untuk keluarga, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wa ahlihi, dan keluarganya, wa sahbihi, dan seluruh sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya, wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqomah pada ajarannya sampai hari kiamat kelak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sedang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan fillah arsyadani wa arsadakumullah, kita akan pada pagi hari ini akan berusaha untuk sedikit mentadaburi sebagian dari Al-Quran, yaitu di awal-awal surat An-Nazi'at yang ada di juz 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Jadi saat malaikat mencabut nyawa seorang hamba, dia bisa mencabutnya dengan kondisi yang keras, mencabutnya dengan proses pencabutan yang keras. Digambarkan kerasnya itu seperti seseorang dibacok dengan golok sebanyak 300 kali. Luarnya sangat luar biasa sakitnya seperti apa, gitu ya. Kita kena goresan sedikit saja sudah kadang bingung, ya. Dan malaikat juga mencabut nyawa seorang hamba bisa dalam kondisi dengan cara yang lemah lembut, bagaikan narik sebuah rambut yang ada di tengah-tengah tepung, ya, ketika kan sangat mudah, gitu. Dan tentunya malaikat mencabut nyawa dengan keras adalah untuk orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang munafik, terus juga orang-orang fasik, ya. Wan nasyitati nashta, dan malaikat mencabut nyawa dengan lemah lembut tentunya nyabut untuk orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa, dan demi malaikat yang turun dari langit itu dengan sangat kencang. Was-sabiqati sabqa, dan demi malaikat yang mendahuluinya dengan lebih kencang. Jadi malaikat itu dalam proses mencabut nyawa itu saling gerakannya sangat cepat, gitu ya. Kemarin kita sampaikan sedikit bahwasanya bisa membayangkan kecepatan kerja malaikat itu adalah dikisahkan saat tatkala Nabi Sulaiman itu mengadakan sayembara siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke kerajaannya Nabi Sulaiman, ya. Itu kan yang mengerjakan itu yang pertama itu adalah
iblis atau jin, ya, dia menawarkan siap memindahkan singgasana Ratu Bilqis untuk dengan kecepatan sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari duduknya. Nah, lalu Nabi Sulaiman menawari siapa yang lebih cepat, maka menyanggupilah seorang ahli ibadah, dia berdoa kepada Allah dan dia mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan mata. Ya, ini kan berarti sangat cepat. Nah, dan dikisahkan itu yang mengerjakan atas doa seorang ahli ibadah itu adalah malaikat. Nah, jadi malaikat itu pekerjaannya sangat gerakannya itu sangat cepat, gitu ya. Inilah kisah ataupun keterangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang beberapa hal yang dilakukan oleh malaikat selaku makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yauma tarjufur rajifah. Maka mulai ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwasanya nanti setelah kematian itu akan ada kehidupan lagi. Dan ini akan juga harus menjadi keyakinan kita dengan keyakinan tanpa keraguan. Bahwasanya kita itu nanti akan dihidupkan kembali setelah Allah Subhanahu wa taala mematikan kita. Ya. Dan proses kehidupan yang pertama di dunia ini adalah sebagai usaha untuk mengumpulkan bekal untuk keselamatan kehidupan yang kedua, yaitu kebangkitan setelah kematian itu. Nah, maka mari kita menjadi prioritas hidup kita. Bahwasanya apa? Bahwasanya semua manusia termasuk kita ini, saya dan teman-teman semua, ini sedang melakukan perjalanan sebenarnya, ya. Perjalanan dari titik kita lahir sampai kepada kematian dan nanti akan dilanjutkan dengan kehidupan setelah kematian. Ya. Yauma tarjufur rajifah, kamu akan dibangkitkan pada hari tiupan pertama mengguncangkan alam. Tadbauhar radifah, yang tiupan itu nanti diikuti oleh dengan tiupan yang kedua. Qulubu yauma idzi wajifah, ini keadaan manusia saat itu, yaitu hati mereka sangat takut. Kenapa? Karena mereka itu melalaikan ketika dikasih tahu, itu mengabaikan, gitu. Absaruha khasi'ah, pandangan mereka itu tertunduk gitu ya. Pokoknya sangat malu lah. Yaquluna innal marduduna fil hafirah. Mereka itu saling berkata, ya, orang-orang kafir itu berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Aidza kunna idzaman nakhirah. Apakah kita akan dibangkitkan lagi setelah kita menjadi tulang belulang yang hancur? Qalu tilka idzan qarratun khasirah. Inilah penyesalan mereka. Mereka berkata, kalau demikian hal itu adalah suatu pengembalian yang rugi, gitu ya. Mereka akan sadar itu, orang-orang orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik itu, mereka sadar kalau memang benar-benar dikembalikan pasti kita akan rugi. Fa innama hiya sajratu wahidah, dan sesungguhnya proses menghidupkan kembali itu adalah sangat mudah, hanya satu kali tiupan saja. Fa idza hum bisahirah, maka seketika itu mereka akan hidup kembali dan hidup di dunia yang baru, di bumi yang baru, yaitu tadi padang mahsyar, surga, neraka dan sebagainya, ya. Maka nasihat ini menjadi nasihat untuk kita semua, renungan bagi kita semua. Janganlah kita menjadi orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang munafik yang mereka ketika diingatkan bahwasanya kita itu nanti akan dihidupkan kembali, mereka nggak percaya, mereka mengabaikan. Akhirnya apa? Ketika itu benar-benar terjadi, mereka akan rugi. Seperti apa? Seperti kisah Fir'aun, ya, yang didatangi oleh Nabi Musa. Hal ataka haditsu Musa, sudahkah sampai kepadamu kisah Musa?
idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Ketika Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di lembah yang suci, yaitu namanya lembah Tua. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun, fa innahu tagha. Karena sesungguhnya dia sudah melampaui batas. Ya, kita ini memakai kata tohu, gitu ya. Tohu itu nantinya, tohu itu artinya melampaui batas. Kalau di pewayangan gitu ya, orang-orang Jawa itu ada tokoh yang namanya siapa? Togog, gitu ya. Togog gitu. Digambarkan itu mulutnya lebar dan muncu dan lebar, kayak gitu ya. Dan kenapa dia dikatakan togog itu karena sifat togog ini adalah dia menjadi sumber angkara murka, ya. Dia orangnya itu pelin-pelan, ganti-ganti majikan, gitu ya. Terus juga menyebar hoak, menyebar fitnah, mengadu domba. Pokoknya orangnya sangat keterlaluan lah. Tidak seperti saudara kembarnya yaitu Semar, yang orangnya saling nasihat, saling sabar, suka nasihat, menasehati yang kebenaran, gitu ya. Nah, toho ini juga akar kata dari tohut, ya. Tohut, tohut itu adalah orang yang atau sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Maka Fir'aun ini orang yang sudah melampaui batas, maka diutuslah Fir'aun untuk menemuinya. Faqul hal laka ila an tazakka. Musa ini mengatakan, wahai Fir'aun, apakah ada niatan engkau untuk bertaubat? Fa ahdiyaka ila rabbika fatahsa. Kalau engkau mau bertobat, nanti akan saya tuntun, akan saya beri petunjuk, akan saya ajari supaya kamu bisa mensucikan diri dan sehingga engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dilakukan oleh Firaun? Ya. Ya, padahal Musa itu sudah membuktikan kebenarannya bahwasanya Musa ini adalah seorang utusan. Farahul ayatal kubra. Ya, maka Musa itu memperlihatkan mukjizat yang amat sangat besar, ya. Tapi tetap walaupun sudah dikasih bukti, sudah dikasih mukjizat bahwasanya ini loh, apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah kebenaran. Tapi apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Fakadzdzaba wa asa. Tetapi dia Fir'aun itu mendustakan, juga mendurhakai, ya. Fakadzdzaba wa asa summa adbara yas'a. Kemudian dia berpaling seraya menantang malah. Fahasara fanada, lalu dia mengumpulkan mengumpulkan pengikut-pengikutnya, ya. Fahasara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Dia sombong, ini loh, saya ini malah justru Tuhan kalian yang maha tinggi. Kenapa ini Fir'aun itu sampai mengaku Tuhan, ya? Dia sombong dengan kekuasaannya. Salah satu penyebabnya apa? Karena Fir'aun ini mulai dari kecil sampai matinya dia tidak pernah merasakan sakit, ya, tidak pernah sakit, boro-boro masuk angin, gitu ya. Pilek aja nggak pernah, gitu ya. Nah, ternyata orang yang tidak pernah sakit itu menjadi penyebab bisa menjadi sombong. Jadi berbahagialah bahwa ayo yang sering sakit, Pak Muslim mohon maaf saya izin karena badan lagi kurang sehat, gitu. Nah, ini nanti sifat kesombongannya jadi lagi sedang dibuang Pak Wahyu, ya. Fakadzdzaba wa asa summa adbara yas'a fahasara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan bahwasanya ini loh, saya ini Tuhan kalian yang maha tinggi. Terus fa akhadahullahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah hukum itu Fir'aun dengan apa? Dengan azab di akhirat dan siksa di dunia. Yaitu apa? Dia ditenggelamkan saat berada di Laut Merah saat sedang mengejar Fir'aun dan umatnya. Nah, maka inna fi dzalikal ibratan liman yahsa. Cerita ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kisah ini menjadi ibrah bagi kita selaku umat akhir zaman. Janganlah kita seperti Fir'aun yang dinasehati tidak mau. Nanti kalau sudah kejadian pas kita sudah
nanti sudah mati dibangkitkan lagi, nanti kita dalam keadaan rugi. Oh, ternyata benar apa yang disampaikan Pak Muslim dulu waktu pagi-pagi. Ternyata kita ini harus, bahwasanya kita ini akan dibangkitkan lagi, dan nanti kita akan disuruh mempertanggungjawabkan semua kehidupan di dunia. Kita disuruh untuk memperbanyak bekal untuk keselamatan di akhirat, tapi malah saya mendustakannya, saya tidak mempercayainya. Akhirnya terjadi. Sebelum itu terjadi, maka kita berusaha memahami kisah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.